Dia beberapa bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan sabun gak terlalu banyak, hanya 4 macam seperti yang terlihat di sini ya. Bahan pertama namanya Texapon atau biasa disebut dengan SLS. Untuk mendapatkannya kita harus ke toko kimia karena SLS ini tidak dijual di sembarang tempat. Bahan kedua yaitu garam dapur. Mereknya itu bebas ya, gak harus selalu merek yang seperti ada di video ini. Asalkan itu garam dapur, tapi untuk lebih mengefektifkan waktu, kita pakai garam dapurnya itu yang udah halus. Jadi jangan garam dapur yang bata. Bahan yang ketiga yaitu pewarna makanan. Kenapa sih kita pilih hijau muda? Karena ya emang sabun pencuci piring itu identik dengan warna hijau, jadi kami pilihnya itu warna hijau. Dan terakhir adalah air untuk menjadi pelarut dalam sabun ini. Nah, dan alat apa sih yang kita butuhkan untuk pembuatan sabun? Alat yang pertama yang harus saya siapin yaitu alat pengaduk. Dan alat yang kedua yang kita butuhkan yaitu wadah yang ukurannya disesuaikan. Dan di sini kami memakai wadah dengan ukuran SLS 1/4 kg. Dan sekarang kita mulai tutorialnya ya. Yang pertama kita tuangkan air sesuai SLS yang akan kita gunakan untuk pembuatan sabun. Yang kedua yaitu memasukkan garam ke dalam larutan air tadi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan untuk 1/4 kg SLS cukup 1 bungkus garam dapur. Selanjutnya, aduk rata antara air dengan garam hingga garam tersebut larut dalam air. Memakan waktu cukup lama karena harus benar-benar garam itu terlarut dalam air. Hasil dari larutan air dan garam yang telah tercampur. Selanjutnya, kita tuangkan 1/4 kg SLS karena dari tadi juga kita telah menentukan bahwa kita akan membuat sabun dengan bahan 1/4 kg SLS. Masukannya seperti biasa aja, tidak perlu ada teknik khusus karena namanya juga cuma memasukkan gitu ya. Langkah selanjutnya kita kembali mengaduk antara larutan garam air dengan SLS tadi. Ini masih kegiatan mengaduk ya, cuma ini tuh tangan Rijal karena katanya Nisa udah pegel gitu. Dan sekarang ganti lagi sama tangannya Helma. Jadi mengaduknya tuh lama banget soalnya SLS-nya tuh harus bener-bener pudar gitu. Dan sekarang ini tangannya Bayu, sekalian gitu gantian. Hingga akhirnya Nisa terpaksa untuk mencelupkan tangannya karena SLS-nya gak mau tergabung gitu, jadi harus pakai tangan biar benar-benar tercampur. Dan ini dia akhirnya campuran antara SLS dengan larutan garam yang benar-benar udah tercampur setelah sekian lamanya kita mengaduk hingga bergantian tangan karena emang pegel. Jadi emang ngaduknya itu butuh waktu banget, apalagi dengan alat yang seadanya. Ya terkecuali kalau kita pakai mesin kayaknya cepet dan mudah banget buat larut. Dan langkah yang terakhir yaitu memasukkan pewarna makanan hanya beberapa tetes ya, karena kayaknya beberapa tetes juga udah membuat campuran SLS dengan larutan garam berwarna dengan cerah. Selanjutnya kita langsung aduk hingga warna tersebut merata dalam larutan. Nah, udah kelihatan kan perpaduan warna sama SLS dan cairan dari larutan garam? Ini tuh udah bisa disebut sabun karena itu udah bisa dipakai untuk mencuci piring ataupun mencuci kendaraan bermotor kayak motor ataupun mobil. Dan nanti juga bakal ada testimoninya apakah bakal berbusa atau enggak. Tapi kan udah kelihatan banget gitu kalau ini tuh udah berupa sabun cair, kayak semisal kalian tahu sendirilah apa yang bisa dipakai buat sabun pencuci piring gitu. Udah kelihatan kan? Gampang banget kan sebenarnya bikin sabun itu. Nah, kita masuk ke langkah yang terakhir yaitu penyimpanan sabun ke dalam wadah. Kalau dalam bahasa kerennya sih pengemasan. Kalau misalnya kalian merencana mau bikin pabrik, kalian bisa bikin kemasannya seunik mungkin biar orang tertarik buat beli sabun kalian gitu. Tapi kan karena ini cuma ujian praktek, jadi kita pakai botol biasa aja ya. Ini tuh pengemasannya mudah sekali lah, orang cuma tinggal masukin gitu, gak perlu ada teknik-teknik khusus gitu ya. Lihat deh, udah kayak sabun kan, bukan udah kayak lagi tapi itu emang bener-bener sabun ya.
Dan ini dia hasil dari pembuatan sabun kita dengan menggunakan 1/4 kg SLS. Dan selanjutnya kita akan melakukan testimoni apakah sabun tersebut akan berbusa atau enggak. Dan ternyata sabun yang kita buat berhasil dan itu berbusa, jadi bisa dipakai buat mencuci piring ataupun lainnya.